Bila jauh was-was dan selalu rindu. Nah, bila jauh was-was dan selalu rindu, artinya ini masih cinta. YouTube channel, satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di 57 YouTube channel. Semoga para pemirsaku dimanapun sampean berada, semoga selalu sehat dan selalu tetap dalam lindungan Allah Ta'ala, serta selalu dilimpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari saudaraku yang bernama akun Siti Ipah, dan aku yakin pertanyaan ini sekaligus mewakili banyak sekali yang mengalami hal yang sama, paling tidak mirip lah, karena manusia itu lumrah tidak lepas dari segala masalah, apalagi masalah kekeluargaan. Yang piring saja tidak ada nyawanya, piring itu nggak ada nyawanya. Kalau ditumpuk-tumpuk terlalu tinggi, jadi beban, akhirnya pecah. Itu piring. Kalau ditidurin semua bertumpuk-tumpuk, bentetan. Apa bentetan itu? Istilahnya bersenggolan. Itu piring, apalagi kita manusia. Jadi manusia punya masalah. Siapapun, sampean, aku, dan semuanya itu pasti punya masalah. Cuman kapasitasnya tiap orang berbeda-beda. Makanya syarat untuk menjadi manusia yang tangguh, jangan pernah putus asa menghadapi masalah. Lanjut ke pertanyaannya. Maaf mas, mau tanya, kalau orang berumah tangga awalnya bahagia, lumrah dalam rumah tangga, awal berumah tangga itu bahagia, itu lumrah. Karena apa? Efek dari percintaan itu masih mengimbas dalam berumah tangga. Jadi umpamanya ada salah aja masih terasa manis kalau awal-awal berumah tangga itu begitu. Karena aku juga mengalami. Lanjut. Di tengah pernikahan ada konflik yang tidak jelas. Ini berarti tak ada api tapi ada asap. Artinya begitu. Jadi yang perlu dicari untuk masalah ini, sebabnya ini apa? Sebabnya ini apa? Dan kalau ada, menurutku dari konflik yang tidak jelas, ini bisa bersumber dari omongan-omongan kita sendiri. Dalam arti kita sendiri itu diri kita sendiri dan pasangan kita. Barangkali ada omongan yang pada waktu itu tanpa kita sadari berdua itu menyakiti hati kita. Jadi saling nggak bisa ngomong, saling tidak bisa menjelaskan, akhirnya sudah terlanjur membuat sakit hati. Hal seperti ini bisa menjadi sebab permasalahan yang tidak jelas. Karena kalau permasalahan yang tidak jelas biasanya timbul dari ucapan-ucapan yang ketidaksengajaan tapi menyakitkan. Karena dalam rumah tangga itu tidak boleh saling menyakiti. Yang diharuskan saling memahami dan saling mengerti. Kunci dalam berumah tangga. Lanjut. Dan ini sekali pertanyaan langsung saya jawab sekalian. Kalau nanti kurang jelas, silakan saudaraku bertanya lagi ya. Bila jauh was-was
dan selalu rindu. Nah, bila jauh was-was dan selalu rindu, artinya ini masih cinta. Kenapa ada rasa was-was? Karena rasa was-was ini biasanya bisa ditimbulkan berpikir kita selalu berpikir masalah apa yang sedang terjadi antara kita berdua, masalah apa yang terjadi pada keluarga kita. Itu yang menimbulkan rasa was-was. Kalau seperti pertanyaan tadi yang dijelaskan seperti di atas, ada konflik yang tidak jelas, ini bisa digarisbawahi bahwa dari kedua pihak itu, entah si lelaki atau si perempuan, barangkali ada ucapan yang tidak sengaja tapi menyakiti hati salah satu pasangan kita. Dan solusi untuk ini adalah meminta maaf. Pertama kali bertemu harus meminta maaf, saling memaafkan. Itu kuncinya dulu. Lanjut. Kalau nggak cekcok, di antara salah satu sakit bergantian, udah berobat ke medis, sembuh cuman sementara. Bagaimana menurut sampean? Nah, ini kalau tidak cekcok, di antara salah satu ada yang sakit. Dari permasalahan ini bisa digarisbawahi bahwa kalau ketemu dalam keadaan sehat kita cekcok. Kalau tidak cekcok berarti sakit salah satu. Karena sakit nggak mungkin cekcok. Ini ada garis pembatas. Kalau sehat ketemu cekcok. Kalau nggak cekcok berarti yang satu sakit. Kedua-keduanya nggak bagus. Ketemu dalam keadaan sehat cekcok. Terus kalau tidak cekcok tapi salah satunya pasti ada yang sakit. Ini juga nggak bagus. Dan ada garis tengah. Menurutku ini solusi yang bagus. Garis tengah. Apa garis tengahnya? Meminta maaf dulu dengan niat yang baik. Ingin meminta maaf kepada pasangan, istrinya minta maaf ke suami, suami minta maaf ke istri. Dengan begitu insya Allah ada kebaikan yang akan timbul dari itu semua. Yang awalnya dalam keadaan sehat, kalau ketemu cekcok berubah menjadi ketemu tidak cekcok karena sudah saling memaafkan. Kalau tidak cekcok kok sakit, yang satu sehat, yang satu sakit, nggak cekcok. Karena sudah saling memaafkan, insya Allah akan ketemu lagi sama-sama dalam keadaan sehat dan tidak cekcok. Ini solusinya. Lanjut ke pertanyaannya. Bagaimana menurut sampean? Apa masih bisa dipertahankan rumah tangga yang demikian? Mohon solusinya. Terima kasih. Dan rumah tangga seperti ini jawabnya masih bisa dipertahankan. Tetap masih bisa dipertahankan. Syaratnya dengan niat yang baik, kedua pihak jangan pernah merasa egois, harus saling meminta maaf. Dan semakin sering apabila kedua belah pihak, kedua belah pasangan ini dalam berkeluarga saling meminta maaf, itu akan semakin memperkecil masalah-masalah yang besar, akan menjadi kecil dan akan menjadi bumbu kebahagiaan keluarga itu sendiri. Dan ini juga berlaku untuk keluarga-keluarga yang lain, bahwa dalam berumah tangga itu jangan sungkan-sungkan, jangan egois, jangan merasa tinggi hati untuk meminta maaf kepada pasangan kita, istri kita, suami kita. Itu jangan. Itu harus kita lakukan bila perlu
setiap hari. Nah, itu jauh lebih baik daripada saling cekcok-cekcokan. Kalau semakin cekcok awalnya kecil itu akan memperbesar, memperkeruh. Jadi lebih baik untuk masalah yang sampai hadapi ini, solusinya pertama kali niatkan dalam diri yang baik. Itu harus mengalah diri kita sendiri dulu. Karena kalau ujuk-ujuk kedua belah pihak langsung mengalah itu nggak mungkin. Harus ada satu dulu yang mengalah. Karena berkeluarga itu sangat penting, dan untuk masalah ini juga masih bisa dipertahankan. Karena ini menurutku masalah yang biasa saja. Dalam keluarga ini biasa ada masalah. Dan kalau dilihat dari pertanyaannya, ini tidak ada unsur campur tangan gaib, itu sepertinya nggak ada. Karena kalau biasanya ada campur tangan dari gaib, itu ada kejadian-kejadian yang aneh seperti kesurupan. Itu biasanya ada unsur gaibnya. Misalkan kena guna-guna orang atau dijahili orang, itu biasanya ada gaib-gaibnya seperti itu. Tapi kalau sekedar masalah biasa, ini secara garis besar masalahnya cuman tidak jelas. Masalah ini tidak jelas. Tidak jelas tapi menimbulkan kalau ketemu menjadi cekcok. Kalau tidak cekcok karena salah satu dari pelaku ini pasti ada yang sakit, entah ini kepalanya mumet atau giginya sakit, kan nggak tahu yang namanya sakit kan. Dan kenapa kok kalau berobat sembuh hanya sementara? Ya jelas saudaraku, jadi begini, sakit itu kalau dalam diri kita sendiri, meskipun kita berobat ke mana-mana, kalau sakit, yang namanya sakit itu kalau tidak mendapat dukungan penuh dari keluarga, meskipun sembuh, sakit itu akan kambuh lagi. Begitu. Karena sakit ini juga timbul dari dalam diri kita sendiri. Tapi kalau semua keluarga mendukung kebaikan, artinya tetangga kita itu rukun. Yang penting itu tetangga kita itu rukun. Jadi sakit ini itu bisa sembuh permanen. Itu karena tetangga yang rukun, saling menyupport, saling memotivasi. Itu akhirnya sakit tadi sembuhnya bisa permanen. Tapi kalau sembuh sebentar, mengko jengkelan maneh karo keluargane, jengkelan maneh karo suamine, jengkelan maneh karo istrine, ya sakit ini mesti kambuh lagi. Jadi sakit ini kambuh bukan karena perbuatan orang lain, biasanya kambuh karena pengaruh dari perasaan diri sendiri. Penyakit ini kambuh lagi dan kambuh lagi. Seperti itu jawaban saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangannya juga mohon maaf. Dan untuk saudaraku Siti Ipah, semoga harmonis selalu, bahagia selalu rumah tangganya. Insya Allah yang namanya keluarga itu biasa, awal bahagia, terus di tengah-tengahnya itu ada konflik. Yang penting terakhirnya ini bahagia. Kalau kita bisa mengalahkan yang kedua ini. Yang kedua ini tadi kan ada kecekcokan. Kalau kita bisa mengalahkan kecekcokan ini menjadi keharmonisan, maka yang terakhir ketiga ini akan menjadi kebahagiaan sampean, keluarga yang lebih harmonis dan lebih langgeng dan lebih berkah untuk kedepannya. Semoga bermanfaat untuk semua, dan kalau kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Sampai ketemu dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima YouTube channel.